Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini, memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan dan menyampaikan materi atau hasil-hasil yang saya telah pelajari selama menjalani pendidikan di sebagai calon guru penggerak. Jadi saya sekarang sudah berada di modul 1.4 dan materi yang sedang kami pelajari itu tentang budaya positif. Saya tahu bahwa Bapak Ibu materi ini sudah tidak asing dan mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah lebih tahu dari saya, tapi izinkan saya untuk menyampaikan, memaparkan sedikit tentang apa yang saya ketahui dari materi budaya positif ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi budaya positif itu adalah sesuatu kebiasaan yang sangat penting untuk dilaksanakan di sekolah. Mengapa itu sangat penting? Pertama-tama mari kita lihat apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, bertanggung jawab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran, tanggung jawab, komitmen. Ya, inilah yang akan kita coba munculkan di budaya positif. Apa yang melatar belakangi kenapa budaya positif itu sangat penting? Karena itu dilatar belakangi oleh tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan kita yaitu membentuk siswa yang kompeten, berdaya saing dan unggul, yang memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan hal ini pun sejalan dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Dan satu faktor yang sangat berpengaruh akan keberhasilan dari tujuan pendidikan ini adalah lingkungan belajar yang positif. Kemudian lingkungan yang belajar yang positif itu seperti apa? Lingkungan belajar yang bisa menciptakan rasa aman, kemudian menyenangkan bagi siswa dan menunjukkan keberpihakan kepada siswa. Jadi lingkungan belajar yang positif itu bisa kita ciptakan dengan melalui budaya positif. Jadi kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak, anak-anak kan merasa nyaman, merasa aman dan merasa senang untuk belajar. Dari situlah mereka akan bisa mengembangkan talenta-talenta mereka, kreativitas mereka tanpa merasa tertekan. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan budaya positif ini, lingkungan positif ini adalah dengan menciptakan budaya positif. Tapi budaya positif itu tidak bisa didapatkan begitu saja, tapi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan disiplin positif. Ya, jadi saya kira kita semua sudah tahu apa itu disiplin positif. Banyak Bapak Ibu guru di sini yang sudah pernah mendapatkan materinya. Jadi disiplin positif itu adalah salah satu strategi cara
termotivasi dari dalam untuk mematuhi aturan. Ya. Jadi kita perhatikan salah satu strategi yang perlu ditinjau, tapi ini masih perlu ditinjau disiplin yang kita laksanakan di sekolah sehari-hari. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa tidak dapat dipungkiri bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita itu, ya, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan hukuman dan ketidaknyamanan, ya. Jadi bukan banyak orang yang melakukan, bahkan saya pun juga masih kadang melakukan itu. Kadang-kadang kalau sudah tidak sabar lagi, jadi disiplinnya itu pada akhirnya akan melaksanakan namanya hukuman, dan hukuman itu dampak psikologinya sama anak-anak Bapak Ibu adalah membuat ketidaknyamanan dan menimbulkan hal-hal yang tidak baik pada perkembangan psikologi anak. Ya, baiklah Bapak Ibu, mari kita lihat lebih dalam tentang disiplin positif. Jadi yang saya sempat buatkan di sini, disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri mereka agar lebih bertanggung jawab dan mampu menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa disiplin positif itu adalah salah satu pendekatan membuat anak bisa mengontrol dirinya melakukan sesuatu bukan karena guru yang menyuruh, jadi bukan karena faktor eksternal, tetapi dia melakukannya atas motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, karena anak-anak itu telah meyakini suatu nilai yang dia harus lakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri. Ya, budaya disiplin positif ini salah satu kita bisa mulai dari, kalau di sekolah kita bisa mulai dari membuat keyakinan pada diri anak-anak didik kita. Ya, jadi hal ini bisa kita lakukan dimulai dari hal sederhana, yaitu membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu dan saya juga sudah sempat melakukan membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Ya, apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Jadi inilah salah satu yang bisa kita mulai dengan melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat agar siswa mempunyai motivasi internal dan merdeka untuk mewujudkan suasana kelas yang diinginkan. Jadi peraturan di kelas yang kita buat selama ini kita bisa mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Kenapa itu mesti dibuat? Karena seperti prinsipnya, kalau kita disiplin positif itu, anak-anak akan lebih mematuhi kalau mereka termotivasi dari dalam. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri keyakinan apa yang akan mereka yakini dan akan ditetapkan untuk dipatuhi di sekolah sehari-hari. Cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal daripada peraturan. Jadi seperti yang sempat saya singgung tadi, bahwa
jadi dia bersifat lebih abstrak. Jadi kata-katanya itu tidak berupa peraturan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ke anak-anak menyuntik, jadi mungkin kita tidak katakan mengerjakan menyuntik, tetapi kita lebih buat kalimatnya menjadi lebih abstrak. Mungkin dia masuk di nilai kejujuran. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya seharusnya dalam bentuk kalimat positif. Kalau misalnya mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu ya, datang tepat waktu, mungkin tidak boleh terlambat, mungkin kalimatnya masuk di kelas tepat waktu. Tidak boleh ribut, mungkin menjaga keamanan atau kenyamanan dan ketenangan di dalam kelas. Mungkin seperti itu kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya keyakinan kelas itu dimengerti dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan kita membuat yang ribet-ribet agar mereka bisa mengingat dengan cepat. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ini yang paling penting, harus berkontribusi supaya mereka semua ambil bagian dan bisa melaksanakan apa yang mereka telah mereka sampaikan dan sepakati. Kemudian langkah-langkah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kelas, di mana mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan pembentukan keyakinan sekolah itu, mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat positif kalau dia kalimatnya negatif. Contohnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapatkan banyak pernyataan yang tertulis di sana, masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ada keluarga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung dengan keyakinan saling menghormati. Atau dia berada berada di nilai hormat. Jadi keyakinan inilah yang dimasukkan dan disepakati sebagai keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah, ya, secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi keyakinan yang disampaikan oleh anak-anak kita itu kita bisa satukan menjadi beberapa butir. Jadi mungkin yang awalnya banyak kita bisa perkecil, ya, menjadi 3 atau 4 prinsip, 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja. Setelah keyakinan sekolah dibuat, semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui serta menandatangani keyakinan tersebut, termasuk kita guru juga.
Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas supaya semua siswa bisa melihat keyakinan yang telah disepakati bersama. Iya, ini nilai-nilai kebajikan universal yang saya jelaskan tadi. Nilai-nilai kebajikan itu harus menjadi landasan perilaku. Contohnya itu nilai kebajikan keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan rasa hormat. Jadi nilai-nilai ini yang kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita. Ini contoh-contoh melakukan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi mengenai peraturan, merumuskannya menjadi keyakinan, bisa ditempel menggunakan sticky note, kemudian menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan ini Bapak Ibu sudah sempat saya buat di kelas, mungkin belum terlalu, karena pada saat itu juga saya belum terlalu paham, jadi mungkin masih ada di situ yang berupa peraturan. Belum sempat saya revisi. Jadi keyakinan ini sempat kami buat dengan kelas 11 TKJ. Ada rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, komitmen, kreativitas, kesabaran, kepedulian, antusiasme, dan 5S. 5S ini kayaknya bisa masuk di bawah payung rasa hormat. Dan yang kami buat juga ini masih banyak poinnya, lebih dari 7. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buat di kelas mungkin bisa lebih sederhanakan lagi sehingga menjadi keyakinan yang mudah diingat oleh siswa. Ini contoh-contoh kalimatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dia masuk di nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, dia masuk di nilai menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dimulai itu menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, masuk di nilai keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu masuk di nilai kesehatan, bergantian atau menunggu, itu menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker masuk di nilai keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu masuk di nilai keselamatan. Ini salah satu yang sudah sempat saya yang kita sudah lakukan di sekolah, menerapkan salam, melaksanakan kegiatan salam-salam di pagi hari bersama dengan murid. Ini juga salah satu yang bisa dilakukan untuk menerapkan budaya positif. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa selanjutnya yang kita bisa lakukan ketika anak-anak ini, karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak kita ini masih akan melanggar ini keyakinan yang sudah disepakati. Namanya manusia biasa, kita selalu sedangkan kita saja, apalagi anak-anak kadang pasti hilap lah. Ya, apa yang kita bisa lakukan ketika anak-anak itu melanggar keyakinan yang telah disepakati, itu dengan melakukannya namanya restitusi. Iya. Restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tenang
berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi inilah sebenarnya yang dibentuk dari membuat keyakinan. Karena kalau anak-anak sendiri yang membuat keyakinan, dia akan dari dalam hatinya sendiri, oh saya harus menjadi orang jujur. Ya, ketika dia sudah membentuk keyakinan dalam dirinya itu, ketika mereka anak-anak ini melanggarnya, ya, kita bisa mengingatkannya kembali dengan melalui pendekatan restitusi. Jadi pendekatan restitusi itu kita tidak langsung menegur anak, tapi kita ingatkan, ya. Dimulai dari ada 3 langkah itu: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terakhir baru ditanyakan kembali keyakinan yang dia yakini, yang diyakini. Bisa disorot, Pak? Ya. Oh ya, ini adalah teori dari Dr. William Glasser mengenai teori kontrol, ya. Jadi mengapa ini penting? Segitiga restitusi ini penting karena ada teori mengatakan bahwa sebenarnya itu semua orang mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengontrol kita, termasuk siswa-siswi kita. Tetapi itu kadang-kadang kita melihat bahwa siswa kita melakukan peraturan, tetapi sebenarnya bukan karena siswa itu mau melakukannya, tetapi kita bisa mengontrolnya, tetapi karena siswa itu mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, hal-hal apa yang membuat mereka mengizinkan dirinya dikontrol ini? Itu dipengaruhi banyak faktor, ya. Bisa jadi karena untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan hadiah. Jadi kadang-kadang itu anak-anak melakukannya karena terdorong dari luar. Ada faktor eksternal. Jadi ada hal-hal tertentu yang dia inginkan, makanya dia mengikutinya. Nah, inilah yang mau tekan di segitiga restitusi. Bagaimana kita mendorong anak-anak itu melakukannya bukan karena faktor-faktor tertentu, tapi dia melakukannya karena dia menghargai nilai yang telah dipegang teguhnya. Ya, ini yang tadi, ya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Itu adalah termotivasi dari luar, ya. Kemudian untuk menghargai dirinya sendiri itu motivasi internal. Inilah yang diharapkan di penerapan segitiga restitusi. Mari kita lihat 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi kadang kita masih melakukan mungkin 5 kontrol ini masih banyak yang kita lakukan. Saya sendiri masih melakukan posisi menghukum kadang-kadang, ya. Yang pertama itu adalah penghukum. Ya, seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang guru-guru yang melakukan posisi menghukum itu biasanya dia menerapkannya dengan kata-kata yang keras, kemudian kasar. Contohnya apa tuh ya, aturan saya, awas, kamu selalu saja salah. Dan apa dampak dari ketika kita melakukan posisi menghukum ini? Bisa menimbulkan dampak negatif pada diri anak. Anak-anak akan mungkin bisa menimbulkan kebencian dalam diri anak, kemudian dendam atau sakit hati, dan ini sangat berdampak buruk pada psikologi anak-anak kita. Selanjutnya yang kedua adalah membuat
rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan kata-kata yang dikeluarkannya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu bisa tahu berbuat seperti ini? Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian, menilai dirinya menjadi bahwa dia dia buruk, ya, karena telah mengecewakan orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi ini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor dan mempengaruhi seseorang mereka akan berkata. Jadi kata-kata yang biasa dilakukan oleh posisi guru sebagai teman, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, namun ibu bisa bantu bereskan. Ya hasil positifnya adalah kita memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak, tapi dampak negatifnya adalah anak-anak itu bisa ketergantungan bersama pada gurunya. Contohnya, kemudian anak-anak bisa cuma patuh terhadap guru tertentu yang dianggap teman. Karena apa? Ini masih termotivasi dari luar, ya. Jadi posisi 1 sampai posisi 3 itu adalah motivasi eksternal, karena kita berusaha mempengaruhi anak. Kemudian yang terakhir adalah pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian posisi kontrol pemantau ini, pertanyaan-pertanyaan biasa diajukan itu contohnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir atau posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer itu sudah menguasai posisi teman dan pemantau, dan bisa saja sewaktu-waktu bila diperlukan itu kita bisa kembali ke posisi teman atau pemantau ini kalau diperlukan. Nah, di posisi manajer ini, inilah yang diharapkan yang bisa kita lakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi itu salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan untuk membuat anak-anak itu mematuhi keyakinannya karena terdorong dari dalam dirinya. Tapi kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lebih memahami lagi apa itu restitusi, ada bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, dan kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi kenapa kita mesti mengetahui kebutuhan dasar manusia ini? Karena ada pendapat para ahli mengatakan bahwa sebenarnya semua orang
perbuatan buruk itu pasti ada tujuannya. Ya, termasuk anak-anak kita ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan pelanggaran itu ada tujuannya. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apakah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang. Kalau mungkin siswa di kelas kita sementara mengajar ada yang tidur-tiduran atau bercerita sama temannya, ya mungkin saja itu anak butuh dia sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang diperhatikan. Jadi inilah kita akan melakukan trik bagaimana membuat anak ini supaya dia kembali bisa menyadari. Ya, saya tidak jelaskan lagi ini. Kita masuk di segitiga restitusi. Ya, ketika anak-anak kita itu sudah melakukan sesuatu yang melanggar, jadi kita akan menanganinya dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Ya. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi seharusnya kalau anak-anak kita itu melanggar, kita panggil langsung anak kamu ini, kamu lagi, ini saja bekerja setiap hari, selalu salah. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata itu akan membuat anak kita menjadi down dan merasa tidak berini lagi, tidak bisa menjadi orang gagal. Ya. Di menstabilkan identitas itu, pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa berikan itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Apalagi saya bisa mengerti dan ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Ya, jadi itu yang kata-kata yang bisa kita sampaikan ke anak-anak di menstabilkan identitas agar anak ini kembali kepercayaan dirinya. Ya. Selanjutnya, setelah itu kita masuk di validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaan apa yang bisa dilakukan? Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Ya, jadi kalimat-kalimatnya anak itu kita akan bisa mengetahui alasan-alasannya. Kenapa kita sekali tidur? Mungkin karena dia katakan saya bosan Bu. Berarti kita bisa mengetahui bahwa anak ini mungkin butuh lagi memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi kita sebagai guru bisa memikirkan hal apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan si anak ini. Kemudian apa cara yang paling efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, itu yang kita bisa tanyakan di validasi tindakan yang salah, dan anak-anak itu pasti akan mengungkapkan ide-idenya yang bisa dilakukan supaya dia bisa berubah. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya, setelah melakukan langkah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, ya, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, jadi di langkah ketiga ini kita akan mengingatkan kembali keyakinan yang telah kita sepakati, keyakinan yang telah diyakini oleh anak ini. Pertanyaannya, keyakinan keras apa yang telah kita yakini? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan anak-anak itu pasti akan mengingat kembali bahwa saya sudah melanggar keyakinan ini di kelas. Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi di situ dia akan menyadari bahwa saya
menjadi orang seperti ini. Ternyata saya sudah salah. Ya, jadi saya kira inilah yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan yang sempat saya sudah lakukan di kelas bersama dengan anak-anak ya. Ketika saya menerapkan restitusi, jadi saya lakukan terhadap 2 anak. Saya kira sekian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Kita patut syukuri karena kita selalu diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk tetap melakukan kegiatan kita, khususnya kegiatan kita sehari-hari, yaitu belajar. Oke, baiklah. Jadi kali ini sebelum kita memulai pelajaran itu, jadi kita perlu membuat suatu kesepakatan. Jadi apa itu kesepakatan? Adalah nilai-nilai yang disepakati ya, untuk dilaksanakan bersama-sama di kelas. Gunanya itu ada apa? Adalah supaya kelas ini boleh berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik. Salah satu cara adalah dengan melakukan kaitan kelas. Itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ya, yang bisa menuntun laku dan perilaku kita untuk melakukan yang baik. Salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini akan kita laksanakan melalui keyakinan kelas. Tapi saya kira yang lalu kita sudah melakukannya, sudah dilakukan di kelas dan di sekolah itu berupa peraturan sekolah. Tetapi kita akan buat lagi menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah yang kemarin atau peraturan kelas sudah ada ya? Ada. Apa saja isinya? Peraturan kelas. Apa lagi? Dilarang? Ribut saat belajar. Iya. Jadi itu ada kata dilarang ribut ya. Kemudian masuk tepat waktu atau tidak boleh terlambat ya. Kalau peraturan itu dia sifatnya adalah memaksa ya. Jadi tidak sama dengan keyakinan. Jadi dia biasanya dibuat secara sepihak oleh mungkin dari guru ya, atau dari sekolah sudah ada memang peraturan kan ya. Dia pas kita tanda tangan ada namanya apa? Kalau baru masuk di sekolah ini yang peraturan sudah ditandatangani memang ya, itu namanya peraturan. Jadi dia sifatnya. Kalau keyakinan kelas, jadi ini disepakati secara bersama-sama oleh guru dan siswa ya, melalui surat berkata sebentar ini kita akan laksanakan ya, dengan bersurat pendapat. Kalian akan menuangkan semua apa yang kalian inginkan untuk dilakukan di sekolah ini ya. Bisa dipahami?
Oke. Saya akan bagikan posisi ini. Silakan kalian tuliskan apa-apa yang ingin curahkan pendapat kalian di kertas ini. Nanti ditempelkan di depan apa saja yang ingin dituliskan di situ, ya, tentang keyakinan-keyakinan atau hal-hal yang kalian anggap itu patut dilakukan dan dilaksanakan di kelas kita. Boleh tulis 2 sampai 3 keyakinan. Ya. Kalau cuma satu yang kalian yakini, cuma satu yang kalian ini ya satu. Bisa sampai 3, sampai banyak ya. Semua sudah dapat? Tuliskanlah peraturan-peraturan atau hal-hal yang kalian inginkan untuk dilaksanakan di kelas kita, supaya kalian juga enjoy belajar, guru juga enjoy mengajar. Keyakinan-keyakinan umum ya, misalnya tentang kejujuran, tentang kebersihan, ya, tentang tanggung jawab, tentang komitmen, ya. Ya, peraturan-peraturan kemarin yang tidak apa-apa dimasukkan lagi, nanti kita akan pilih lagi di depan ketika ditempelkan di depan kita akan pilih-pilih yang mana yang akan kita sepakati untuk dilaksanakan di kelas ini.
Tidak bukat jika kau Baiklah, jadi ini akan kita pilih lagi. Jadi kalau ada kalimat-kalimat negatif, karena keyakinan kelas itu tidak boleh kalimatnya negatif, ya. Kita akan mengubah menjadi kalimat positif. Tidak ribut, berarti dia masuk ke apa itu? Kalimatnya kira-kira bagaimana? Tidak ribut. Jaga, ya. Tenang, ya, tenang selama pelajaran berlangsung. Terus tidak makan saat pembelajaran berlangsung. Tidak menggunakan HP, ya. Berarti kalau tidak menggunakan HP, berarti menggunakan HP, ya, di saat ya, menggunakan HP saat ya diperbolehkan atau diizinkan oleh guru. Terus tidak makan saat pembelajaran berlangsung berarti makan ya ikan tim saat jam istirahat. Oke, apa lagi? Kalau ini hal yang saya inginkan, saya pembelajarannya adalah ketenangan dan tidak ribut, ya. Nama saya ya, tenang saat pembelajaran. Kemudian hal yang harus dilakukan adalah menghargai guru, menjelaskan, tidak makan saat belajar, tidak ribut, tidak terlambat masuk, dilarang menggunakan HP. Ya, sudah masuk di situ ya. Berarti ada lagi satu, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian menghormati guru, ya, menghormati. Bukan cuma menghormati guru, ya, menghormati atau saling menghormati. Oke, kita kasih saling menghormati. Jadi bukan cuma ke guru, tapi menghormati juga sama siapapun. Jadi saling menghormati. Kemudian tidak bermain di kelas saat pelajaran, sama ya. Tenang saat pelajaran berlangsung, menghargai guru, menjaga kebersihan. Oke. Menjaga kebersihan. Kemudian hal yang saya ingin agar bisa berjalan dengan baik, ada ice breaking, ada terjadwal dan kita kami mendapat masing-masing. Oh ya, berarti kegiatan aktivitas di kelas, ya. Kemudian tidak menggunakan HP, tidak ribut. Hal-hal yang harus dilakukan, menghargai
Ya. Ulangan dengan jujur. Kemudian saya mau kalau saat pelajaran berlangsung tidak ribut dan main HP dan makan. Oke, sudah masuk ya. Masuk dalam kelas tepat waktu sudah ada, tidak ribut saat jam pelajaran, tidak makan dan minum saat jam pelajaran. Tidak makan di kelas, tidak tidur saat jam pelajaran, sama ya. Kalau tidak tidur saat jam pelajaran berarti serius mengikuti pelajaran. Ya. Serius mengikuti bersangkutan dengan masalah di kelas. Ya. Tidak menggunakan HP, menjawab kebersihan sudah ada, tidak tidur, dilarang terlambat, tepat waktu sudah ada ya. Kemudian pembelajaran berlangsung saat itu pembelajaran berlangsung dikeluarkan dari kelas. Yang mengikuti kelas menghargai proses pembelajaran. Belajar di ruang kelas dalam keadaan bersih dan rapi agar dapat belajar dengan nyaman. Oke, teruskan. Menyiapkan alat tulis yang akan digunakan. Tertib dalam kelas. Sudah ada ya? Jadi inilah yang kita hasilkan. Ada berapa poin dari yang kalian tuliskan ini yang akan kita sepakati di kelas ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke-8 ini kita akan lebih kelompokkan lagi masuk di nilai yang akan kita gunakan sebagai sebagai acuan kita di kelas ini. Jadi kalau ini terlalu banyak kita akan buat dalam kalimat-kalimat pendek ya, tidak terlalu banyak juga poinnya supaya kalian semua bisa mengingat ya. Kalau tenang saat pelajaran berlangsung ya, itu masuk di apa kira-kira? Rasa hormat. Dia masuk di rasa hormat ya. Kemudian menggunakan HP saat dipersilakan oleh guru juga masuk rasa hormat. Makan di kantin saat jam pelajaran ya. Dia masuk juga di situ. Apa ya? Masuk di mana kira-kira? Ya. Komitmen, tanggung jawab ya. Datang tepat waktu, tanggung jawab ya. Saling menghormati, rasa hormat. Jadi ini masuk di rasa hormat. Kemudian menggunakan HP saat dipersilakan oleh guru ini juga masuk di ya rasa hormat. Makan di kantin saat jam istirahat, tidak makan di kelas kan juga rasa hormat. Kemudian datang tepat waktu, dia masuk di mana? Tanggung jawab juga atau komitmen. Ya, mana ada komitmen tidak ya? Ya, masuk ya, tanggung jawab atau komitmen. Saling menghormati, menjaga kebersihan itu masuk di kesehatan. Kesehatan dia. Kesehatan. Kemudian mengerjakan ulangan dengan jujur masuk di kejujuran. Kemudian serius mengikuti pelajaran. Ya. Masuk di tanggung jawab atau komitmen ya, kita buat saja. Komitmen. Berarti
yang telah dituliskan kemarin kita ada 8 poin itu, kemudian di sederhanakan lagi dalam keyakinan menjadi 6 poin. Jadi saya buat kita sudah buat kemarin ya menjadi 6 poin. Ada rasa hormat, ya saling menghormati pendapat dan perbedaan, kemudian menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menyakiti perasaan orang lain, ya termasuk kemarin menghargai guru ketika sedang mengajar di kelas itu masuk ya dengan rasa hormat. Kemudian ada tanggung jawab, ya datang tepat waktu dan siap mengikuti pelajaran dengan bersungguh-sungguh. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu itu masuk di tanggung jawab. Pokoknya yang berhubungan dengan disiplin, komitmen untuk melaksanakan kegiatan, ya tanggung jawab sebagai siswa. Kemudian saya tambahkan kerjasama, ya kalau disepakati, ya itu sangat penting untuk selalu melaksanakan kolaborasi di kelas, kerjasama, ya. Ya karena kan kemarin ya bagaimana kita menciptakan kebersihan, bagaimana kita bisa menjadi rapi dan bersih, jadi itu masuk di kerjasama. Kemudian yang selanjutnya adalah kejujuran, ya mengerjakan tugas-tugas atau ulangan dengan jujur atau apapun itu yang berhubungan dengan kejujuran, termasuk mengakui kesalahan, ya dan belajar dari kesalahan. Kan kita sebagai manusia biasa ini tidak pernah luput dari yang namanya hilaf dan salah. Selanjutnya antusiasme menunjukkan semangat antusiasme dalam setiap kegiatan belajar, aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelas. Termasuk kemarin kan ada poin tidak tidur saat belajar, itu masuk di antusias mengikuti pelajaran. Kemudian kesehatan, ya itu menjaga yang kemarin menjaga ketertiban dan kebersihan ruangan kelas, ya termasuk membuang sampah di tempat tempat. Inilah ke-6 poin yang kita telah hasilkan kemarin, dan saya sangat berharap bahwa kita semua, jadi bukan cuma anak-anakku, saya juga ya bisa mengikuti kesepakatan ini dan bisa diterapkan di kelas ini. Untuk itulah kita akan tempelkan, ya. Jadi hasil yang kita dapatkan ini kita akan tempelkan di dinding, mungkin ditaruh di depan supaya semua selalu mengingat, ya. Kemudian kita tanda tangani bersama-sama, ya. Nama tanda tangannya di samping, ya. Nanti saya tanda tangan nomor 1, ya. Selanjutnya kalian. Dan selama seminggu ini kita akan kita akan evaluasi, kita akan melihat apakah ini betul-betul dipahami oleh anak-anak semua dan sudah bisa dilaksanakan. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan ini belum kita laksanakan, ya kita akan evaluasi nanti. Saya kira itu sekarang kita tempelkan di bagian sini. Mana ya? Di sini yang mana ya? Ada yang bisa bantu saya tidak? Oke. Oh ini.
Yang ada saja yang masih ada? Sudah Bu Melisa? Oh sudah. Jadi inilah hasil dari keinginan kita, keinginan jelas kita. Jadi kita akan melihat ke depan. Kita akan evaluasi selama minggu apakah itu sudah bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Saya kira sekian dan saya harap ke depannya kita semua bisa lebih baik. Saya harap kalian semua tetap selalu semangat ya dalam mengikuti pelajaran. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Purnamasari. Saya dari 11 TKJ. Saya senang sekali bisa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas karena membuat saya dapat mematuhi aturan kelas dengan kesadaran saya sendiri. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari 11 TKJ. Di sini saya akan menyampaikan terima kasih untuk melibatkan saya dalam menyampaikan keyakinan kelas karena aktivitas itu membuat saya bisa menyampaikan keyakinan kepercayaan saya dalam menyampaikan peraturan-peraturan kelas. Terima kasih.